Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Pada pertemuan yang kedua, kita akan membahas berkaitan dengan pengertian usul fikih. Disebutkan dalam judul bab Usulul Fiqh, ta'rifuhu, definisinya, usulul fiqh yu'arrafu bi'tibaraini. Usul fikih didefinisikan dengan dua cara. Al-awwalu bi'tibari mufradaihi. Yang pertama ditinjau dari pengertian dua kata yang menyusunnya. Ai bi'tibari kalimati usulin wa kalimati fikhin, yaitu dengan melihat pengertian kata usul dan kata fikih. Jadi dilihat pengertian masing-masing kata itu sendiri. Fal usulu jam'u aslin. Kata usul ini adalah jamak dari kata asl. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Ya, pengertiannya adalah sesuatu yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain lagi. Wa min dzalika aslul jidar. Ya, di antara contoh penggunaannya adalah kata aslul jidar. Wa huwa asasuhu, yaitu pondasi dari tembok. Ya, pondasi dari tembok atau pondasi dari rumah yang di sana dibangun tembok, namanya aslul jidar. Kemudian wa aslus syajarah alladhi yatafarra'u minhu aqsanuha. Akar dari pohon, aslus syajarah, yang darinya keluar dahan-dahannya. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama'. Yang artinya, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberikan permisalan sebuah kalimat yang baik. Ya, kalimat yang baik yang dimaksud di sini adalah la ilaha illallah. Ya, seperti pohon yang baik. Ya, pohon yang baik seperti pohon kurma. Asluha sabitu wa far'uha fis sama'. Yang akarnya kokoh di dalam tanah, sementara cabang-cabangnya, dahan-dahannya itu menjulang ke langit. Di dalam ayat ini terdapat kata asluha sabit, yang maksudnya adalah akar pohon, yang dari akar itu keluar cabang atau dahan pohon. Di dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat ini disebutkan la ilaha illallahu fi qalbil mu'min yarfa'u biha amalul mu'mini ilas sama. Kalimat tauhid la ilaha illallah yang terhujam kuat di dalam hati seorang mukmin, maka dengannya bisa mengangkat amalan mukmin ke langit. Kemudian kata yang kedua yaitu adalah kata fikih. Wal fiqhu lughatan al-fahmu. Fikih secara bahasa artinya adalah al-fahmu, pemahaman. Wa minhu qauluhu ta'ala wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di antaranya disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, yang ini merupakan doa yang diucapkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Yafqahu qawli, yafqahu ay yafhamu qawli, agar mereka memahami perkataanku. Begitu juga di ayat yang lain di surat Al-Kahfi, Allah Ta'ala berfirman, hatta idza balagu bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Yang artinya, sehingga apabila dia telah sampai di antara dua gunung, dia mendapati di belakang gunung itu ada suatu kaum la yakaduna yafqahuna qawla, yang hampir-hampir tidak memahami pembicaraan. Yafqahuna ay yafhamuna. Ya, ini makna fikih secara bahasa. Adapun secara istilah, wastilahan, makna fikih secara istilah, ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyati biadillatiha tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amalan menggunakan dalil-dalil yang rinci.
yaitu makna fikih secara istilah. Kemudian definisi ini dibahas atau dikupas secara rinci oleh Syekh. Beliau rahimahullah mengatakan wal muradu biqaulina ma'rifah ay al-ilmu wadh-dhon. Yang dimaksud dengan definisi yang kami berikan yaitu kata ma'rifah, pengetahuan. Yang dimaksud di sini adalah al-ilmu wadh-dhon, ilmu dan dhon, prasangka. Li'anna idrakal ahkamil fiqhiyati qad yakunu yakiniyan wa qad yakunu dhonniyan. Karena pengetahuan berkaitan dengan hukum-hukum fikih ini kadang-kadang sifatnya yakin. Yakin ini maksudnya al-ilm. Ilmu itu artinya dia keyakinan. 100% benar atau 100% kalau itu salah berarti 100% dia yakini itu salah. Keyakinan. Waqad yakunu dhonniyan. Dan kadang-kadang hukum fikih ini sifatnya adalah dhonniyan, prasangka. Kama fi katsirin min masailil fikhi, sebagaimana yang ada dalam banyak sekali permasalahan fikih. Contoh permasalahan fikih yang sifatnya dhonni itu seperti permasalahan yang di dalamnya ada perselisihan di kalangan para ulama tentang hukumnya. Seperti permasalahan ijtihadiyah. Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan hukum dari sebuah masalah itu. Itu sebabnya Allah tabaraka wa ta'ala itu tidak disifati dengan arif. Tidak disifati dengan arif tetapi disifati dengan alim, alimun. Kenapa? Karena makna dari kata arif atau ma'rifah itu di dalamnya termuat dua hal. Al-ilm wa dhon, ilmu yang sifatnya yakin, dan dhon atau prasangka. Kemudian Syekh rahimahullah melanjutkan wal muradu biqaulina al-ahkamus syar'iyyah. Yang dimaksud dengan perkataan kami hukum-hukum syar'i pada definisi fikih di atas adalah al-ahkamul mutalaqqatu minasyar'i, hukum-hukum yang diambil dari syariat, kal wujubi wat tahrim, seperti kewajiban dan pengharaman. Fa kharaja bihil ahkamul aqliyatu, maka keluar dari pembahasan ini adalah hukum-hukum akal, hukum-hukum yang diambil dari akalnya manusia. Kama'rifati annal kulla akbar minal juz, seperti mengetahui bahwa keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Wal ahkamul adiyah, keluar juga dari pembahasan ini adalah hukum yang sifatnya kebiasaan, diambil dari kebiasaan yang terjadi. Kama'rifati nuzulit thalli fil lailati syatiyati idza kana al-jawwu sahwan, seperti mengetahui datangnya atau turunnya embun apabila malamnya dingin dan cuaca saat itu cerah. Itu sebabnya pembahasan fikih ini hanya khusus berkaitan dengan hukum-hukum syar'i yang sumbernya adalah sumber utamanya adalah kitabullah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Di luar itu jadi pembahasan berkaitan dengan kebiasaan, kemudian dengan akal dan lain sebagainya itu tidak masuk dalam pembahasan fikih. Kemudian Syekh mengatakan wal muradu biqaulina al-amaliyah, yang dimaksud dalam perkataan kami al-amaliyah dalam definisi atau pengertian fikih tadi, ma la yata'allaqu bil i'tiqad, adalah segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Karena amalannya hamba itu sesungguhnya di dalamnya ada dua unsur. Yang pertama ada berkaitan dengan amalan hati dia dan berkaitan dengan amalan jawareh. Dan beban yang Allah berikan kepada hamba itu sesungguhnya adalah mencakup dua ini. Jadi dia beramal dari sisi anggota badannya, jawarehnya, dan dia munculkan niatan di dalam hatinya. Jadi ada dua hal yang memang harus terpenuhi. Tetapi untuk pembahasan fikih ini fokus yang akan dikupas dalam fikih itu adalah yang berkaitan dengan amal jawarehnya, amal anggota badannya, kas-sholati wa zakati, seperti sholat kemudian zakat. Fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad, tidak masuk di dalamnya berkaitan dengan masalah-masalah keyakinan, akidah,
katauhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi, seperti mentauhidkan Allah, kemudian pembahasan asma dan sifat Allah dan lain sebagainya. Fala yusamma dzalika fikhan fil istilah. Maka ya pembahasan tentang i'tiqad, tentang akidah, tentang keyakinan, tentang amalan hati itu tidak dinamakan fikih secara istilah ya, di dalam istilah ini. Begitu ya. Adapun ada pembahasan yang diberikan para ulama, kalau kita mungkin dapati ada kata-kata al-fiqhul akbar, ya fikih yang paling besar. Nah, ini maksudnya di dalamnya adalah pembahasan tentang i'tiqad. Tetapi kalau didasarkan pada istilah yang digunakan ya di sini, nah maka fikih itu khusus untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan anggota badannya seorang hamba, di luar dari perkara keyakinan yang ada di dalam hatinya. Nah jadi di bagian inilah, di definisi inilah yang menjadi pokok perbedaan antara fikih dengan ilmu fikih dengan ilmu akidah, pembahasan fikih dengan pembahasan akidah, yaitu kalau fikih dia berkaitan dengan amaliyah, berkaitan dengan amalnya hamba, kalau akidah berkaitan dengan i'tiqadiyah, dengan keyakinannya hamba. Kemudian Syekh mengatakan wal muradu biqaulina bi adillatiha tafsiliyah, ai adillatul fiqhil makrunatu bi masail fiqh tafsiliyah. Yang dimaksud dengan kata bi adillatiha tafsiliyah, ya ba di sini maknanya adalah min adillatiha tafsiliyah, dengan atau dari dalil-dalil yang rinci. Maksudnya adalah dalil fikih yang dikaitkan dengan permasalahan fikih yang sifatnya rinci. Fa kharaja bihi usulul fiqh. Inilah letak yang membedakan antara fikih dengan usul fikih. Li'annal bahsa fihi innama yakunu fi adillatil fiqhil ijmaliyah. Karena pembahasan usul fikih itu berkaitan dengan dalil-dalil fikih secara umum, secara global. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau kita lihat pembahasan fikih, kita lihat buku-buku fikih, maka yang akan kita dapati ya urutan pertama dalam pembahasan biasanya kitabut thaharah. Ada definisi tentang toharoh di sana. Ada berkaitan dengan pembahasan air. Pembahasan tentang air yang suci dan mensucikan, diberikan dalil khusus, dalil yang berlaku untuk pembahasan itu, satu dalil khusus. Nanti berikutnya lagi, misalkan ada pembahasan tentang najis, cara mensucikan najis misalkan yang dari air liurnya anjing misalkan, itu ada dalil khusus yang diletakkan di sana, dan dalil yang diletakkan di situ dalam pembahasan fikih itu adalah dalil rinci yang berlaku untuk satu permasalahan tertentu saja. Jadi kita nggak bisa pakai dalil yang berkaitan dengan najasah, dengan najis dan cara pensuciannya kita pakai untuk pembahasan yang lain. Nah ini nggak bisa seperti itu. Kenapa? Ya karena dalil itu berlakunya khusus di masalah itu aja. Ini yang disebut sebagai dalil yang rinci. Sementara kalau pembahasan usul fikih itu adalah pembahasan yang umum, artinya memberikan di antaranya adalah memberikan kaidah-kaidah umum yang itu bisa berlaku untuk semua ya, untuk semua masalah gitu. Seperti contohnya misalkan pembahasan tentang ketika ada perintah di dalam dalil, ada perintah, ada fi'il amr misalkan, maka asal dari perintah itu memberikan konsekuensi hukum wajib pada apa yang diperintahkan. Nah ini kita bisa pakai ke sholat. Ketika kita dapat wa aqimus sholah, oh berarti sholat itu wajib. Kemudian kita bawa lagi wa atuz zakah, berarti zakat itu wajib. Ini berlaku umum. Nah pembahasan yang seperti ini bentuknya, yang dia berlaku untuk semua hal secara umum, ini dibahas di usul fikih, bukan dibahas di fikih. Ya, adapun fikih pembahasannya rinci, per bagian, per detail dari sebuah amalan diberikan dalil khusus, itu fikih. Di definisi inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara fikih dan usul fikih. Ingat ya, yang kita bahas sekarang masih pembahasan tentang definisi fikih, belum ke usul fikih. Nah, letak perbedaannya antara fikih dan usul fikih di mana? Di hal ini. Kalau fikih dia bi'adillatiha at-tafsiliyah, sedangkan kalau usul fikih ini berkaitan dengan ijmaliyah, dengan pembahasan yang umum, yang global. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas usul fikih dilihat dari
masing-masing kata. Jadi pembahasan usul fikih dilihat dari setiap kata, yaitu usul sendiri, fikih sendiri. Nah, kalau kita mau lihat kenapa kita harus membahas ya dari masing-masing kata, tidak langsung saja dengan satu kesatuan makna usul fikih, karena sebagaimana disampaikan oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, ya beliau mengatakan wa manhaju jumhuril ulama annal ilma idza kana murakkaban min kalimataini fa aksar annahu yubda'u awalan bi ta'rifi kulli kalimatin ala hiddah. Manhaj dari jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa jika ada sebuah ilmu yang tersusun dari dua kata atau lebih, jadi tarkibnya itu tarkib, kalau di usul fikih, di kata usulul fikhi, itu tarkibnya disebut tarkib idhofi, mudhof dan mudhof ilaih, tersusun dari dua kata atau lebih, maka pembahasannya dimulai dengan memberikan definisi untuk masing-masing kata tersendiri secara terpisah dahulu. Li'annal ma'nal ifradi lil kalimati mu'assirun fil ma'na tarkibi, ya, karena makna dari masing-masing kata itu, usul dulu kemudian fikih, itu memberikan pengaruh kepada makna secara keseluruhan ketika dua kata itu digabung. Itu sebabnya yang disampaikan oleh Syekh ini juga biasa dilakukan oleh para ulama yang lainnya, yang mana ketika membahas sebuah ilmu, nama ilmu, definisi ilmu yang tersusun dari dua kata atau lebih, ya biasanya dimulai dari pengertian masing-masing kata. Kalau di sini berarti pengertian dari mudhofnya dulu, yaitu usul, kemudian pengertian dari mudhof ilaihnya, yaitu kata fikih. Nah, baru kemudian sekarang kita akan masuk ke pembahasan ya apa itu usul fikih atau apa itu ilmu usul fikih dalam satu kesatuan makna. Kemudian Syekh mengatakan astani, yang kedua. Ya, yang kedua ini maksudnya adalah ya ta'rif at-ta'rifu tsani, pengertian yang kedua. Bi'tibari kaunihi laqaban li hadzal fannil muayyan. Pengertian atau definisi yang dilihat dari satu kesatuan makna sebagai sebuah ilmu tersendiri. Jadi pengertian dari ilmu usul fikih. Fayu'arrafu bi annahu ilmun yabhasu an adillatil fiqhil ijmaliyati wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Maka diberikan definisi ya ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang tiga hal. Yang pertama adalah adillatul fiqhil ijmaliyah, dalil-dalil fikih secara umum, wa kaifiyatil istifadati minha, bagaimana cara mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut. Yang ketiga, wahalil mustafid, membahas tentang keadaan orang yang bisa mengambil faidah dari dalil-dalil tersebut. Nah, inilah yang menjadi definisi dari ilmu usul fikih. Dan di dalam usul fikih itu ada 3 rukun. Ya, al-arkanus salasah fi usulil fiqh, itu yang pertama adalah adillatul fiqhil ijmaliyah, itu yang pertama. Yang kedua, rukun kedua adalah kaifiyatul istifadati minha. Yang ketiga adalah halul mustafid. Nah, ini disebut sebagai 3 rukun dalam usul fikih. Wal muradu biqaulina al-ijmaliyah ay al-qawaidul ammah. Yang dimaksud dengan kata ijmaliyah di sini ya adalah kaidah-kaidah yang berlaku umum. Mislu qaulihim al-amru lil wujub wan nahyu walit tahrim. Ya, seperti perkataan para ulama ahli usul fikih ketika mereka mengatakan al-amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan adanya pemwajiban. Wan nahyu lit tahrim. Larangan itu menunjukkan adanya pengharaman. Wasihhatu taqtadin nufudz. Sahnya sesuatu menunjukkan suatu amalan itu sudah terlaksana. Jadi kalau sholat itu sudah sah, berarti dia sudah terlaksana, yang artinya orang yang berkewajiban sholat itu dia tidak diharuskan untuk mengulangi sholatnya, sudah terlepas dari beban tanggung jawabnya. Nah, ini bisa dibawa ke semua perkara, bisa dibawa ke perintah sholat, bisa dibawa ke perintah haji, bisa dibawa ke perintah puasa dan lain sebagainya. Makanya berlaku umum. Fa kharaja bihil adillatu tafsiliyah. Dan
keluar dari pembahasan ini, keluar dari pembahasan usul fikih itu adalah dalil-dalil yang rinci, karena ya seperti sebelumnya sudah kita bahas bahwa dalil rinci itu nanti akan dipakai bukan di usul fikih tetapi di ilmu fikih. Fala tudkaru fi usulil fiqh. Dalil yang rinci seperti ini tidak disebutkan di dalam pembahasan usul fikih illa ala, kecuali illa ala sabili tamsilil qaidah, kecuali hanya dalam rangka memberikan contoh pada suatu kaidah. Ya, jadi misalkan kalau kaidahnya al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan wajib, menunjukkan adanya kewajiban, maka dalil yang dipakai misalkan wa aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Itu kan dalil rinci, itu kan berkaitan dengan sholat. Iya, disebutkan di usul fikih, tetapi bukan untuk membahas sholat secara rinci, hanya disebutkan dalil yang seperti itu dalam rangka menjadi contoh buat kaidah yang tadi yang berlaku umum. Walaupun dalilnya disebutkan wa aqimus shalah, perintah itu menunjukkan kewajiban, begitu ya. Walaupun dalilnya yang dibawa adalah dalil tentang sholat, tapi sesungguhnya pembahasan itu berlaku umum untuk semua perkara ibadah. Nah, itu maksudnya. Itu juga sudah kita bahas tadi ya, letak perbedaan antara usul fikih dan fikih, terutama pada masalah dalil yang dipakai. Kalau usul fikih ijmaliyah, kalau fikih tafsiliyah. Yang berikutnya dibahas adalah wal muradu biqaulina wa kaifiyatil istifadati minha. Cara mengambil faidah dari dalil-dalil yang umum tersebut. Yang dimaksud di sini adalah ma'rifatu kaifa yastafidul ahkam min adillatiha. Mengetahui bagaimana cara mengambil hukum dari dalil-dalilnya. Bidirasati ahkamil alfadhi wa dalalatiha min umumin wa khususin wa itlaqin wa takyidin wa nasikhin wa mansukhin wa ghairi dzalik. Dengan cara mempelajari hukum-hukum lafadz dan apa yang ditunjukkan dari setiap lafadz, baik itu berkaitan dengan umum, khusus, ya lafadz yang maknanya mutlak, muqayyad, nanti ada pembahasannya. Kemudian ada dalil yang menjadi penghapus dari hukum sebelumnya, dan ada dalil yang dihapus atau hukum yang dihapus dan lain sebagainya. Fa innahu bi idrakihi yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha. Yang mana dengan mengetahui semua perkara tadi, ya dalil-dalil yang ditunjukkan dalam sebuah lafadz, maka seseorang bisa mengambil faidah, mengeluarkan suatu hukum dari dalil fikih yang ada. Itu sebabnya di dalam usul fikih akan dibahas, apakah sebuah dalil itu misalkan ya dia berlaku umum untuk semua orang atau berlaku khusus untuk golongan tertentu saja. Apakah larangan ini berlaku secara umum ataukah berlaku hanya untuk individu orang tertentu saja dan lain sebagainya. Itu semua akan dibahas di dalam usul fikih. Yang berikutnya wal muradu biqaulina wa halil mustafid. Yang dimaksud dengan perkataan kami ya keadaan orang yang bisa mengambil faedah. Jadi keadaan orang yang bisa mengambil faedah dari sebuah dalil maksudnya adalah ma'rifatu halil mustafidi wa huwal mujtahidu. Ya, mengetahui keadaan orang yang bisa mengambil faedah ya dari dalil, yaitu yang dimaksud di sini adalah al-mujtahid. Jadi al-mustafid ya maksudnya adalah al-mujtahid. Summiya mustafidan, seorang mujtahid ahli ijtihad itu dinamakan sebagai mustafid li'annahu yastafidu bi nafsihil ahkama min adillatiha li bulughi martabatal ijtihad. Ya, karena seorang mujtahid itu dia bisa dia sendiri bisa mengambil faedah atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya karena dia telah sampai pada derajat atau tingkatan ahli ijtihad. Jadi seorang ulama ahli ijtihad itu ketika mendapati dalil maka bisa mengeluarkan hukum. Konsekuensi hukum dari dalil itu. Nah ini yang secara langsung bisa mengambil faedah dari dalil adalah ahli ijtihad, ya tidak semua orang. Itu sebabnya permasalahan ijtihad nanti akan dibahas di bab-bab di akhir kitab ini. Di antaranya yang akan dibahas fa ma'rifatul mujtahidi wa syurutil ijtihadi wa hukmihi wa nahwi dzalika yubahasu fi usulul fiqh. Mengetahui ya, siapa itu sesungguhnya mujtahid,
kemudian syarat-syarat ijtihad itu seperti apa, dan hukumnya itu seperti apa, kapan dibolehkan ijtihad misalkan, kapan harus berijtihad misalkan, dan konsekuensinya apa dari sebuah ijtihad dan lain sebagainya akan dibahas di pembahasan usul fikih. Ya, di sini ada tambahan faidah. Nah, al-mustafidu indal usuliyyin yashmalu salasah. Al-mustafid, orang yang bisa mengambil faidah dari dalil, itu menurut ulama ahli usul itu di dalamnya terdapat ya 3 golongan. Yang pertama al-mujtahidu, huwallazi yastafidul hukma minad dalil. Nah, yang pertama adalah mujtahid yang tadi dibahas oleh Syekh begitu ya, yaitu orang yang bisa mengambil hukum atau mengeluarkan hukum dari dalil. Nah, yang kedua adalah al-muqallid. Al-muqallid ini adalah huwallazi yastafidul hukma minad dalil biwasitatil mujtahid. Jadi orang yang bisa mengambil faedah hukum dari dalil tetapi lewat perantaraannya ahli ijtihad. Jadi muqallid ini dia mengikuti ahli ijtihad, tidak punya kemampuan sendiri untuk mengeluarkan hukum dari dalil. Nah, yang kemudian golongan yang ketiga adalah al-mustafti. Al-mustafti itu artinya orang yang meminta fatwa. Nah, yatlubul faidah minal mujtahid. Kalau mustafti ini dia mengambil faedah dari mujtahid, ya, mengambil faedah dari mustahid karena dia menanyakan satu perkara, satu permasalahan yang dia nggak ketahui hukumnya kepada mufti. Nah, mufti itu orang yang mengeluarkan fatwa, ulama yang mengeluarkan fatwa. Nah, ini makanya dia juga mengambil faedah, tetapi mengambil faedahnya dari mujtahid. Jadi kalau muqallid itu mengikuti mujtahid, kalau mustafti itu mengambil faedah dari mujtahid. Kenapa? Karena mustafti itu bukan mengikuti secara langsung, tetapi dia bertanya permasalahan yang dihadapi kepada mujtahid atau kepada ulama ahli ijtihad, kemudian dia mendapatkan jawaban dari situ. Nah, ini 3 golongan ini sejatinya mereka semuanya itu mengambil faedah dari dalil-dalil yang ada, tetapi yang memiliki kemampuan sendiri ya secara langsung bisa mengambil dalil, dan yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini al-mustafid sejatinya adalah mujtahid. 2 golongan sisanya yaitu muqallid, orang yang mengikuti, dan mustafti, orang yang menanyakan suatu permasalahan yang dia nggak ketahui hukumnya. 2 golongan ini mengambil faedah juga, tetapi dengan perantaraan seorang mujtahid. Nah, wallahu taala a'lam. Nah, itu yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan kali ini ya tentang pengertian dari usul fikih, dilengkapi catatannya di murojaah lagi. Nah, semoga Allah memudahkan kita dalam memahami ilmu ini. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.